Pernah gak sih bertanya-tanya bagaimana sebuah perusahaan teknologi seperti Goto bisa bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang super ketat? Bagaimana mereka menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun luar sambil tetap relevan dengan kebutuhan kita sehari-hari? Nah, di video ini kita akan mengupas tuntas strategi pemasaran Goto Group dengan pendekatan yang berbeda. Kita akan jelajahi seperti apa mereka membaca peluang, menghadapi tantangan, dan akhirnya membangun kerajaan digital yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan kita. Sebelum menyelam lebih dalam, mari kita kenali dulu raksasa digital yang satu ini. Goto bukan sekedar perusahaan biasa. Mereka adalah hasil merger dua unicorn Indonesia, Gojek dan juga Tokopedia. Bayangkan, dua platform yang sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari bergabung menjadi satu kekuatan yang lebih besar. Tapi, merger ini bukan akhir dari cerita, justru awal dari perjalanan yang lebih menantang. Sekarang, mereka harus mengintegrasikan ekosistem yang masif, mulai dari ojek online, e-commerce, hingga layanan finansial. Dan yang lebih menantang lagi, mereka harus melakukan semua ini sambil menghadapi lingkungan pemasaran yang terus berubah dengan cepat. Oke, mari kita mulai dengan lingkungan mikro, yaitu faktor-faktor internal yang langsung memengaruhi operasional Goto. Di sini kita akan bertemu dengan para pemain kunci yang membuat mesin Goto terus berjalan. Pertama, yaitu adanya para driver dan juga merchant. Mereka adalah ujung tombak yang langsung berinteraksi dengan konsumen. Goto tidak hanya menganggap mereka sebagai mitra biasa, tapi sebagai bagian dari keluarga besar, melalui berbagai program pelatihan, insentif menarik, dan dukungan teknologi. Goto juga membangun hubungan yang lebih dari sekedar transaksional. Kemudian ada tim internal Goto sendiri, yang seperti kita tahu tanpa adanya tim internal ini tentu saja perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar, yaitu termasuk dari para engineer, product manager, marketing tim yang bekerja tanpa henti di balik layar. Mereka yang memastikan aplikasi tetap lancar, fitur-fitur baru terus diluncurkan, dan pengalaman pengguna selalu ditingkatkan. Dan tentu saja kita sebagai pengguna dengan segala feedback, rating, dan perilaku kita yang pada akhirnya akan menjadi kompas untuk mengarahkan perkembangan platform. Setiap kali kita memberikan rating, setiap kali kita mengeluh melalui customer service, secara tidak langsung kita ikut membentuk masa depan platform ini. Sekarang mari kita keluar sedikit dan melihat lingkungan makro. Faktor-faktor eksternal yang meski tidak bisa dikontrol, tetapi harus direspon dengan cerdas oleh Goto. Indonesia punya cerita demografi yang unik. Populasi muda yang masif dengan lebih dari 64% penduduk yang dalam usia produktif. Tapi yang lebih menarik, generasi muda Indonesia ini adalah digital native. Mereka tumbuh bersama teknologi. Goto memahami betul karakteristik ini dan merancang platform yang mobile first, mudah digunakan, dan sesuai dengan gaya hidup modern. Dari segi ekonomi, kita sedang menyaksikan transformasi besar-besaran. Kelas menengah Indonesia terus bertumbuh, daya beli meningkat, dan yang paling menarik yaitu UMKM naik kelas. Goto melihat ini sebagai peluang emas. Melalui Tokopedia, mereka memberikan panggung bagi UMKM untuk go digital. Melalui Gojek, mereka menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan melalui layanan finansialnya, mereka memberikan akses keuangan yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Di era digital seperti sekarang, teknologi bukan lagi sekedar alat, tapi menjadi jantung dari bisnis. Goto berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan AI dan machine learning. Tapi yang lebih menarik, teknologi ini tidak terlihat. Yang kita lihat sebagai pengguna adalah rekomendasi produk yang tepat, estimasi waktu pengiriman yang akurat, dan deteksi transaksi mencurigakan yang bekerja di belakang layar. Sementara itu, isu lingkungan menjadi semakin kritis. Goto merespon dengan inisiatif seperti Go Greener yang memungkinkan kita berkontribusi dalam pelestarian lingkungan melalui aktivitas sehari-hari.
Mereka membuktikan bahwa bisnis teknologi bisa tumbuh sambil tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, ini yang paling menarik. Bagaimana Goto mengintegrasikan semua elemen tadi menjadi sebuah ekosistem yang solid. Bayangkan, kita bisa pesan Gojek, bayar pakai GoPay, belanja di Tokopedia, dan semuanya terhubung dalam satu akun. Integrasi ini menciptakan pengalaman yang seamless bagi pengguna, dan sekaligus menjadi competitive advantage yang sulit ditiru pesaing. Tapi yang lebih penting adalah integrasi ini menciptakan network effect. Semakin banyak pengguna, semakin berharga platformnya. Semakin banyak merchant, semakin menarik bagi pengguna. Ini adalah siklus virtuous yang terus menguatkan posisi Goto di pasar. Ya, walaupun ada isu bahwasannya Goto Group akan melepas Tokopedia kepada TikTok, justru ini menjadi bukti bahwasanya Goto Group paham bagaimana cara mereka untuk bertahan dan beradaptasi di pasar sekarang. Oleh karena itu, kita harus belajar banyak dari berbagai macam perusahaan yang ada dan bagaimana mereka bisa beradaptasi di persaingan yang sangat ketat di zaman modern. Jadi, demikianlah analisis lingkungan pemasaran Goto Group. Semoga cerita ini tidak hanya memberi pemahaman teman-teman, tapi juga inspirasi tentang bagaimana sebuah perusahaan bisa tumbuh dengan memahami dan merespon lingkungan sekitarnya. Terima kasih sudah mau nonton, so ya jangan lupa kita akan ketemu di next video pada akhirnya. See you.